Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Amma ba'd. Sobat PPI TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan tausiah yang bertemakan syarat agar doa dikabulkan. Kita tahu sebagai seorang muslim, sungguhnya doa menjadi suatu ibadah. Bahkan doa menjadi suatu pedang bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah senjatanya bagi seorang mukmin dan doa bagian dari ibadah. Maka apabila seorang mukmin sangat berharap jika doanya dikabulkan, terkhusus pada bulan Ramadan, yang kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh rahmat serta ampunan. Bahkan barang siapa yang berpuasa lalu ia berdoa, doanya tidak akan ditolak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watun ma turad." Sungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika ia berbuka, doanya tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbicara tentang syarat-syarat doa agar dikabulkan, maka selalu bersangkutan dengan adab-adab seseorang ketika berdoa juga. Maka dalam pembahasan ini setidaknya ada 2 syarat seseorang agar doanya dikabulkan. Yang pertama, hendaknya seseorang memperhatikan hatinya serta kondisi dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang memperhatikan adab-adabnya ketika berdoa. Sekarang kita bahas poin yang pertama. Yang pertama, kondisi seseorang, hati seseorang terhadap Tuhannya. Di sini ada 4 poin yang ingin saya bahas pada syarat yang pertama. Hendaknya seorang muslim meluruskan niat dan ikhlas lillahi ta'ala, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doanya, tidak kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang mukmin pasrah, menyerahkan dirinya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya kepadanya lah dia meminta dan berdoa. Bahwasanya manusia tersebut menanamkan dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Mendengar, dan Maha Mengabulkan doa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika ditanya oleh hambaku kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku mengampunkan, aku menjawab doa-doa orang yang meminta permohonan. Dan hendaknya mereka selalu meminta doa kepadaku dan beriman kepadaku, niscaya mereka menjadi orang-orang yang benar. Fa inni qarib, kata Allah, aku dekat. Para ulama menafsirkan bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, tidak menyembunyikan segala sesuatu pada hambanya. Begitupun Allah akan selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah wahai hambaku, sungguhnya aku akan mengabulkan doa-doa
kalian. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang hamba bersabar dalam berdoa, tidak terburu-buru seakan-akan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya nabiy Allah, kaifa yasta'jil? Qala yaqulu da'awtu rabbi wa lam yastajib li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang hamba masih berada dalam kebaikan selagi ia tidak terburu-buru. Kemudian mereka bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan terburu-buru itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, sungguhnya mereka berkata, yaqulu da'awtu rabbi falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Tuhanku, akan tapi doa-doaku belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang hamba melaksanakan segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang haram. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakara rajulan yamuddu yadahu ila sama, yaqul ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu kadzalik." Seorang mengadahkan tangannya ke langit, berkata, ya Rab, akan tetapi makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dipakainya haram, wa ghudhiya bil haram, dan semua itu diperoleh dengan cara yang haram. Sa'anna yustajabu kadzalik, bagaimana lantas Allah akan mengabulkan doa-doanya? Al-Imam Al-Faqih Abu Laits Nasir bin Muhammad An-Hanafi As-Samarqandi berkata dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, yanbaghi liman da'allaha an yakuna batinuhu tahiran minal haram, fa innal harama yamna'ul ijabah. Sungguhnya barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya batinnya, hatinya suci dari segala yang haram, karena sungguhnya suatu perbuatan haram itu menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua, yakni tentang bagaimana adab-adab kita ketika berdoa. Para ulama telah menjelaskan setidaknya ada 9 poin yang saya rangkum pada tausiah kali ini. Yang pertama, hendaknya seorang hamba dalam keadaan bersuci. Yang kedua, menghadap kiblat serta mengadahkan tangan ke langit. Yang ketiga, mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengucapkan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, hendaknya seorang hamba memuji dengan asma-asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan yang keenam, hendaknya hamba merasa bahwasanya dirinya lemah di hadapan Allah, memohon ampunan dengan penuh kekhusyuan. Dan yang ketujuh, hendaknya seorang hamba meminta hajat-hajatnya agar dikabulkan dengan penuh keyakinan dan penuh harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, di akhir doa mengucap kembali sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hendaknya seorang hamba mengusap kedua tangannya ke mukanya. Sobat PPI TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita berdoa mengadahkan tangan kepada penghuni langit, semakin sering pula kita dikenal dan didengar
oleh penghuni langit dan pemilik alam semesta ini. Maka janganlah kita berbosan-bosan untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa subscribe PPI TV untuk terus mengikuti tausiah singkat sepanjang bulan Ramadan. PPI TV dari pelajar untuk pelajar.